Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Firman Tuhan dalam ibadah doa Rabu. Mari kita tunduk kepala berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sore hari ini kami boleh bersama merenungkan sejenak kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan
renungan yang singkat ini memberkati kehidupan kami sehingga kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami diberkati. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Ambarawa. Selamat sore. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kegagalan memahami kerajaan Allah. Kegagalan memahami kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 13 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dari matanya lah melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Bapak Ibu Saudara, orang-orang dalam perjanjian lama yang dinubuatkan Yesaya dalam perumpamaan tentang seorang penabur ini sebetulnya masih relevan sampai hari ini pada kita. Ada kaitan mendengar dan hati, Bapak Ibu Saudara. Mengapa ada frase dikatakan di situ, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Mereka memiliki telinga secara jasmani. Ya, kita punya telinga secara jasmani. Kita memiliki kemampuan menangkap suara. Betul. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mendengar dan membawanya kepada kondisi hatinya. Itu yang lebih penting. Mengapa saya katakan demikian? Di ayat 10 dikatakan, maka datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Di ayat 11 dikatakan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin menyatakan kerajaannya melalui Yesus Kristus, namun banyak orang yang tidak memahaminya. Apa yang dinubuatkan Yesaya ditolak oleh orang Farisi, ahli Taurat, bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip pada waktu itu mengerti tentang kebenaran. Mereka punya telinga untuk mendengar, mereka punya hati, namun apa yang menjadi koreksi yang penting yang ingin disampaikan di sini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ada 4 golongan tanah, atau itu menggambarkan kondisi hati seseorang yang menerima firman Tuhan. Mari kita perhatikan. Di situ dikatakan bahwa ada tanah yang di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, dan tanah yang baik. Saya ulangi, di situ ada tanah yang berada di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang semak duri, dan tanah yang baik. Tentu ini menjadi peringatan. Mengapa? Kalau kita perhatikan ayat 18 sampai 23, di situ dikatakan jelas, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar. Dia senang mendengar berita tentang kerajaan surga itu, tetapi dia tidak membawanya kepada sebagai pondasi hidup. Tetapi
ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu muslihat kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi peta kata di sini? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas, orang-orang yang mempunyai akan diberi, artinya orang yang punya kerinduan untuk mengerti firman Tuhan akan diberikan pengertian. Yang pertama, orang yang memiliki kerinduan akan diberikan pengertian. Yang kedua, di situ dikatakan kerajaan sorga diberitakan untuk semua orang yang mau menerima. Kabar baik itu diberitakan kepada setiap orang yang mau menerima. Dan yang ketiga, yang kita perlu tahu bahwa kita perlu memiliki hati, sikap hati yang mau menanggapi firman Allah, mendengar dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Ini kebenaran yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Yesus menekankan bahwa kuasa kerajaan surga nyata, namun menjadi penggambaran buat kita semua. Kerajaannya akan nyata ketika kuasanya itu diberikan kepada kita yang mau menerimanya. Ini yang ditekankan dalam bagian firman Tuhan ini. Sore hari ini sebelum kita berdoa, saya ingin mengingatkan, Bapak Ibu Saudara perlu percaya akan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara perlu percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara harus percaya bahwa tujuan hidup kita adalah mempersiapkan diri kepada kerajaan surga, yaitu kekekalan. Saat ini kita berada dalam kerajaan surga juga, dalam pimpinan Tuhan, tetapi kesempurnaan kerajaan Allah adalah pada masa kekekalan. Mari sebelum kita bersama-sama berdoa, kita akan sama-sama rindu menjadikan bagian ini perenungan kita, karena ini menjadi tema penting untuk saya sampaikan berkaitan dengan kerajaan surga, di mana saya sudah merenungkan bagian ini sangat penting, di mana ini menjadi penekanan bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami rindu kiranya kebenaran ini menguatkan kami semua. Biarkanlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus diberkatilah kami semua. Haleluya.